Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin merepresentasikan materi fisika yaitu gaya impuls pada simulasi tumbukan pelindung struktur atau damper. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gali Satriansa dengan NIM 2505 2361 8565 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Dean Cahaya Ramadan Wibawa dengan NIM 2505 236 22104. Perkenalkan, nama saya Gi Putra Hilansa dengan NIM 2505 2362 1676. Perkenalkan, nama saya Aiza Fikirabani dengan NIM 2505 2392 1873. Perkenalkan, nama saya Disyara Zaratustra dengan NIM 2505 236 22232. Di sini saya tidak ikut presentasi karena saya sebagai editor. Perkenalkan, nama saya Wajah Keswataila, NIM 2505 2361 7569 dari offering B3. Lanjut next slide mas. Oke, gaya impuls dan momentum. Pada halaman ini kita akan membahas konsep dasar gaya impuls dan momentum, termasuk definisi momentum impuls serta teorema impuls momentum. Pemahaman ini sangat penting dalam analisis tumbukan dan pengembangan sistem peredam yang efektif. Nah, di sini rumus yang digunakan yaitu pertama kecepatan sistem tumbukan, yaitu rumusnya V sama dengan akar 2GH. V sebagai kecepatan sebelum tumbukan, G sebagai gravitasi, dan H sebagai ketinggian. Terus rumus gaya impuls yaitu F sama dengan delta P dibagi delta P. F sebagai gaya, delta P sebagai perubahan momentum, dan delta T sebagai perubahan waktu. Selanjutnya yang terakhir yaitu impuls, yaitu delta P sama dengan M dikali V2 dikurangi V1, atau kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Lanjut. Nah, tipe tumbukan dan energi yang terlibat. Tumbukan elastis sempurna mempertahankan energi kinetik dan momentum. Sebaliknya, tumbukan tidak elastis kehilangan energi kinetik. Koefisien restitusi atau E mengukur keefektifan pemulihan kecepatan setelah tumbukan terjadi. Tipe tumbukan dan energi yang terlihat. Tumbukan elastis sempurna mempertahankan energi kinetik dan momentum. Sebaliknya, tumbukan tidak elastis kehilangan energi kinetik. Koefisien restitusi atau E mengukur keefektifan pemulihan kecepatan setelah tumbukan terjadi. Dampak tumbukan pada struktur. Tumbukan dapat menyebabkan deformasi, getaran, dan potensi kerusakan pada struktur. Selalu penting untuk mempertimbangkan gaya tumbukan maksimum dan durasi kontak untuk mengurangi dampak negatif terhadap integritas struktur. Lanjut. Sekarang kita masuk ke dalam dumper dalam teknik sipil. Dumper dalam perangkat penting dalam teknik sipil yang berfungsi untuk mengurangi gaya puncak dan menyerap energi tumbukan. Jenis-jenis dumper termasuk viskos dan friksional yang bekerja dengan prinsip konversi energi kinetik menjadi energi panas atau deformasi struktur. Selanjutnya, simulasi tumbukan. Metode dan parameter dalam analisis tumbukan itu menggunakan metode elemen FEM. Untuk menganalisis tumbukan pada dumper digunakan metode FEM atau Finite Element Method. Biasanya disebut FEM ya, adalah metode simulasi komputer yang membagi suatu objek menjadi bagian-bagian kecil yang disebut elemen. Dengan metode ini, kita dapat mengetahui distribusi, tegangan, deformasi, dan bagian struktur yang mengalami kerusakan saat terjadi tumbukan. Cara kerja simulasinya yaitu pada simulasi ini metode dumper dibuat dalam bentuk digital menggunakan software rekayasa. Kemudian material, massa, kecepatan, dan kondisi tumbukan dimasukkan ke dalam sistem. Setelah proses perhitungan dilakukan, software akan melakukan bagaimana struktur dumper bereaksi saat terjadi benturan. Dan hasilnya itu akan berupa besar gaya tumbukan, perubahan bentuk atau deformasi pada bodi damper, dan titik dengan tegangan tertinggi. Oke. Setelah itu analisis gaya impuls pada damper. Kurva gaya waktu, perbandingan kurva gaya waktu menunjukkan pengurangan signifikan pada gaya puncak saat menggunakan damper. Dan setelah itu ada energi terserap
Damper berhasil menyerap energi tumbukan, memperpanjang durasi kontak, dan mengurangi kerusakan struktur secara keseluruhan. Baik, di slide selanjutnya ada aplikasi damper atau penggunaan damper pada jembatan dan gedung. Oke, contoh pertama ada jembatan gantung. Damper digunakan pada jembatan gantung untuk mengurangi getaran akibat angin dan lalu lintas, menjaga kestabilan struktur, dan memastikan keselamatan pengguna jembatan. Pada poin kedua, ada gedung tinggi. Dalam gedung tinggi, damper berfungsi untuk merendam getaran akibat gempa dengan meningkatkan kekuatan struktural dan mengurangi resiko kerusakan pada struktur dan penghuninya. Oke, pada poin ketiga ada basis isolasi. Basis isolasi ini mengintegrasikan damper untuk mengurangi dampak getaran pada bangunan yang memungkinkan transfer energi yang lebih efektif dan melindungi struktur dari kerusakan akibat guncangan. Oke, lanjut slide. Aplikasi damper pada barrier dan fender. Oke, yang pertama ada barrier, mengurangi cedera dengan menyerap energi tumbukan. Untuk yang kedua ada fender, melindungi dermaga dari tumpukan kapal besar. Untuk yang ketiga ada kapasitas. Kapasitas ini energi yang disesuaikan dengan ukuran kapal. Lanjut. Aplikasi bumper. Bumper berfungsi untuk melindungi kolom dan dinding dari tumpukan kendaraan dan dalam struktur parkir. Umumnya terbuat dari material seperti karet, beton bertulang, atau baja. Bumper dirancang untuk merayap energi tumpukan dan mengurangi kerusakan yang terjadi. Oke, selanjutnya ada aplikasi bumper. Nah, dalam aplikasi bumper ini, bumper berfungsi untuk melindungi kolom dan dinding dari tumbukan kendaraan dalam struktur parkir. Umumnya terbuat dari material seperti karet, beton bertulang, atau baja. Bumper dirancang untuk menyerap energi tumbukan dan mengurangi kerusakan yang mungkin terjadi. Baik, selanjutnya ada manfaat penggunaan damper. Yang pertama itu pengurangan kerusakan. Damper dapat mengurangi kerusakan struktural hingga 60 sampai 80% pada bangunan dan infrastruktur yang kena tumbukan. Damper berfungsi untuk mengurangi dampak benturan kendaraan terhadap bangunan atau struktur. Energi tumbukan akan diserap oleh damper sehingga kerusakan pada kolom, dinding, fasilitas lain cepat diminimalkan. Penggunaan damper sangat penting pada area parkir, gedung, dan kawasan industri yang memiliki risiko benturan tinggi. Yang kedua ada peningkatan umur struktur, yaitu dengan adanya damper, tekanan dan getaran akibat benturan dapat dikurangi. Hal ini membantu menjaga kekuatan struktur bangunan sehingga umur pemakaian menjadi lebih panjang dan risiko keretakan dapat diminimalkan. Terus ada keselamatan pengguna. Damper juga meningkatkan keselamatan pengguna dan kendaraan. Saat terjadi benturan, gaya yang diterima menjadi lebih kecil sehingga risiko cedera maupun kerusakan kendaraan dapat dikurangi. Terus selanjutnya ada efisiensi biaya perawatan. Kerusakan struktur biasanya membutuhkan biaya perbaikan yang besar. Dengan menggunakan damper, biaya perawatan dan perbaikan dapat ditekan karena kerusakan dapat dicegah sejak awal. Next slide, Mas. Selanjutnya ada teknologi modern pada damper. Yang pertama itu smart damper. Smart damper ini menggunakan sensor pintar untuk mendeteksi getaran dan letusan secara otomatis. Sistem ini dapat menyesuaikan tingkat peredaman agar perlindungan struktur menjadi lebih efektif. Terus ada material baru. Teknologi modern menggunakan material seperti magnetogeological atau MR dan electrogeological atau ER
yang mampu merubah sifat ketika diberi medan magnet atau listrik sehingga kemampuan peredaman menjadi lebih baik. Selanjutnya itu ada shape memory alloy atau SMA. Baterai SMA memiliki kemampuan kembali ke bentuk semula setelah mengalami deformasi akibat benturan. Teknologi ini membuat damper lebih kuat dan tahan lama. Terus selanjutnya ada sistem hibrida. Sistem hibrida menggabungkan beberapa teknologi peredaman untuk meningkatkan kemampuan penyerapan energi dan menjaga kestabilan struktur. Terus yang terakhir ada monitoring IoT, yaitu damper modern dapat dipantau menggunakan teknologi IoT secara real time. Dengan sistem ini, kondisi damper dapat diketahui lebih cepat sehingga proses perawatan menjadi lebih mudah dan efisien. Jadi kesimpulan yang didapat itu damper merupakan komponen penting dalam perlindungan struktur karena mampu menyerap energi, tumbukan, dan pengurangan kerusakan akibat benturan. Selain meningkatkan keselamatan, penggunaan damper juga membantu memperpanjang umur bangunan dan biaya perawatan. Dengan perkembangan teknologi modern, damper ini menjadi lebih efektif, canggih, dan efisien digunakan pada berbagai jenis konstruksi. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bilang gini deh, Oke, baik, di sini ada hasil perhitungan tanpa damper ya, yang hasil dari praktikum tadi yang X1 sampai X5 dan Y1 sampai Y5. Ini adalah data untuk yang X1 sampai X5. Kemarin tadi ada tinggi mulai dari 1 meter atau 100 cm, 120 cm, 150 cm, 180 cm, dan 200 cm. Jadi kita dapat kecepatan dapat dari menggunakan timer dan impuls, 3 impuls. Nah, di situ kita ambil contoh di percobaan yang ketiga buat kita masukkan ke rumus. Nah, di sini ada contoh perhitungan tanpa damper 1,5 yang 1,5 meter. Kita cari kecepatannya yaitu V. V sama dengan akar 2GH, dimana V akar 2 kali G nya 9,8 dan hanya kita ambil yang 1,5 tadi. Kita dapat V akar 29,4 yaitu V 5,42 meter per second. Habis itu kita lanjut cari impulsnya. Delta P sama dengan M kali delta V. Ya. Kita masukkan M nya 0,2 tadi ya di awal. Terus dikurangi V1 kurangi V2 yaitu 5,42. Ya. Ketemu hasilnya min 1,08. Habis itu kita cari gaya impulsnya. Gaya impuls F
F sama dengan delta P per delta T. Kita masukin yang tadi 1,08 dibagi 0,02 hasilnya 54 Newton. Selanjutnya di sini ada perhitungan hasil perhitungan menggunakan damper. Bisa dilihat gini, kita mengambil 5 sampel ketinggian. Kita mengambil mulai sampel dari 1 meter, 1,2 meter, 1,5, 1,8 sampai 2 meter. Untuk ini contoh perhitungannya, kita menggunakan contoh yang 1,5 meter. Kita menghitung kecepatan. Yang pertama kita menggunakan rumus akar 2GH, dimana G itu adalah gravitasi, H itu adalah ketinggiannya. Sini langsung kita masukkan saja nilainya. Nah, terus setelah didapati itu 29,4, itu kita akar. Nanti hasilnya seperti berikut, 5,42 M per S. Selanjutnya untuk impuls, rumus impuls itu adalah delta P sama dengan M dalam kurung V2 kurangi V1. Untuk nilai sendiri 0,2, V2 nilainya 0 dikurangi V1 5,42. Hasilnya bisa dilihat sebagai berikut, yaitu 1,8 Newton second. Selanjutnya gaya impuls. Untuk gaya impuls itu rumusnya adalah F sama dengan delta P per delta T. Sini delta P sendiri nilainya 1,08 dibagi 0,10, yaitu hasilnya didapati F sama dengan 10,8 N.